terhadap kitab Kristen. Ini yang disayangkan. Ini yang disayangkan. Seperti itu ya, teman. Silakan dilanjut. Izin menyapa, Bang. Roy Ten. Iya. Roy Ten. Ya. Nora, Agama. selamat Ya, siang Bang Juma dan semua yang lain, Bang Faruk juga ya. Saya Kristen. Iya. Ya, Santun kita ya, silakan, Bang. Ya. Santun ya, Bang. Ya, jangket Iya, tadi tuh. Ya. Saya Bang senang Juma sekali. jangan memanaskan juga, Bang ya. Nanti kompor meledak, Bang. Hari ini saya lihat Bang Juma cukup esensi ya. Saya salut dengan apa yang disampaikan. Cuman biasanya Bang Juma ini Tuhan oten miskin. Kalau kita maksudnya Yesus, kira-kira ini Bang Juma tahu ini siapa yang menuliskan ini, Bang Juma? Saya masuk sedikit. Ini bukan Atau dari- judul Bang Juma, Ya. judulnya Bang Ya. Faruk. Kita tidak bahas judulnya. Silakan dengan Gurunda. Ini judulnya Bang Faruk yang punya room ya. Lanjut. Ya, biasanya yang saya lihat kan Bang Juma menolak apa yang ditulis Paulus karena ini memang tulisan Paulus gitu. Itu maksud saya. Di situ menariknya karena berapa kali saya dengan Bang Juma itu sering tidak menerima kalau saya memberikan argumentasi dari Udah tulisan nggak apa-apa, Paulus. langsung aja Bang Roy, langsung aja nggak apa-apa. Kalau temanya ini pun juga nggak apa-apa dibahas, ayo, nggak apa-apa. Mau bertanya sama Bang Zuma silahkan juga, nggak apa-apa. Mau nanggapin yang tadi nggak apa-apa gitu loh. Lanjut aja nggak apa-apa. Silakan. Banyak yang disampaikan tadi, banyak saya yang setuju gitu. Cuman saya agak tertarik karena memang tulisan ini kan diambil dari apa ini? Dari 2 Korintus 8 ayat 9 ini, judul ini. Ya, terus Bang. Iya, Kalau- menurut saya Ya, itu gimana? benar ya. Yesus itu miskin, tetapi maksudnya dia miskin agar kita kaya. Itu sebenarnya maksudnya di sana. Uraiannya seperti apa itu Bang? Hubungannya dia miskin agar Anda kaya itu maksudnya gimana? Oke, jadi misalnya kan di sana 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Artinya saya lihat itu menjadi judul yang bersesuaian. Jadi yang di sana yang dia maksud itu karena dia dari atas ya. Dari atas datang menjadi ngambil rupa hamba, artinya itu kan menjadi miskin gitu. Tetapi kita yang hamba yang sudah berada di dalam dosa, artinya dalam kemelaratan, karena memang ada bahaya hukuman karena dosa. Nah itu sebenarnya yang buat dia harus datang. Kira-kira begitu maksudnya Bang Juma. Iya. Yang pertama Bang, kalau di dalam Al-Quran berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, surah Fatir ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah, wallahu wal ganiyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, yang tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Kalau saudara mengatakan Tuhan Anda miskin, sayangnya di dalam Filipi 4 nomor 19 nomor 20 di situ diterangkan bahwa Allah Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, sebab Allah itu maha kaya. Ini Allah maha kaya berdasarkan Filipi. Bahkan dalam kitab Kejadian bertaburan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi yang menceritakan bahwa pemilik langit dan bumi itu adalah maha kaya, maha besar, maha berkuasa dan seterusnya. Tapi yang di Kristen Tuhannya Yesus bahkan untuk sekedar makan pun dia harus mengutuk pohon ara. Kemudian di dalam Lukas 24 ya harus minta makanan, maka dikasihlah kemudian ikan goreng. Ini sangat-sangat tidak serasi dengan pemikiran kita manusia bahwa Tuhan itu kok seperti itu keadaannya.
Tapi nggak apa-apa bang. Itu kan kaidah iman. Iman Anda mengatakan itu, hanya saja kalau bertabrakan dengan kitab sendiri kan itu jadi berabe jadinya. Apa yang diterangkan kemudian dalam kitab yang Anda pegang, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Luas, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Memiliki. Itu tidak apa ya, tidak confident dengan apa yang Anda sembah hari ini. Nah itu, Allah adalah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tapi sekedar untuk makan saja, dia harus mencari buah ara, di mana buah ara tidak berbuah pada masa itu karena memang bukan buah ara, musim buah ara. Untuk mengetahui bahwa itu musim buah ara atau bukan pun dia minim pengetahuan. Dan itu adalah sembahan saudara. Nah saya tahu Anda akan mengatakan, oh Tuhan saya pada saat itu sedang berpura-pura menjadi manusia. Padahal sebenarnya aslinya dia itu adalah Tuhan. Kan Anda ingin mengatakan itu bukan? Enggak. Benar enggak? Bukan itu. Iya silakan. Ya, jadi memang seperti tadi Bang Juma berpikir saya mengatakan itu. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tetapi dalam pengenalan saya yang tidak lengkap, ternyata saya berpikir begitu. Tetapi memang saya menyadari sekarang untuk mengenal dia harus memiliki pikiran dia gitu. Jadi, nah itu yang saya lihat di sini dalam pandangan tadi pun yang saya baca dari 2 Korintus 8 ayat 9 sebenarnya bukan dia miskin meskipun dia kaya gitu maksudnya. Jadi bagaimana maksud itu? Itu yang saya maksud. Dia kan dari atas. Artinya seperti Bang Juma tadi, ya dialah pemilik langit dan bumi. Nah, tetapi mengapa dia datang mengambil rupa seorang hamba tadi? Maksudnya di situ pandangan miskinnya. Karena memang itu yang apa kan nanti kalau kita sambungkan misalnya dengan seperti jemaat di Laodikia ketika jemaat itu suam-suam kuku untuk percaya kepada dia, diperingati mereka karena mereka sudah menjadi kaya di dunia ini, lalu mereka merasa makmur di dunia ini, mereka nyaman, mereka berpikir mereka sudah berkat yang sesungguhnya itu mereka sudah terima, tetapi justru dikatakan kamu kaya padahal kamu miskin. Kamu berpakaian padahal kamu telanjang gitu. Belilah emas yang tidak akan binasa daripada aku, kata Yesus. Jadi maksudnya apa itu emas yang tidak akan binasa itu? Nah ada pandangan, bukan pandangan sebenarnya. Dikatakan begini dalam pernyataan bagaimana pada akhirnya kita mengerti di mana harta. Dikatakan begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau hartamu di dunia ini, maka hatimu di dunia. Dan kamu akan mendapatkan hal-hal yang dari dunia. Tetapi kalau hartamu tersembunyi di sorga, maka hatimu di sana. Kira-kira gitu maksudnya Bang Juma. Dalam dua pandangan ini, memang pandangan kita Yesus itu seperti tadi ya, bahwa dia miskin benaran gitu. Dalam pandangan dia misalnya tadi sampai lapar, sampai ya bukan hanya lapar sih, sampai maksudnya dia menderita, bahkan bukan hanya menderita. Bang Juma tadi sudah sampaikan bahwa dia mati terkutuk. Mengapa begitu? Miskin sekali. Bukan hanya miskin, mengapa sampai begitu? Nah, itu yang kita maksud tadi, esensi. Nah, itu yang saya tadi menarik dalam diskusi ketika diangkat topik ini dan Bang Juma memaparkan, cuman tadi yang memang wajar lah. Kalau orang Kristen itu bisa menjadi seperti marah seperti Ibu tadi, ya wajar aja. Karena dalam pengertian dia kan menggunakan pemikiran itu tadi, memakan pemikiran yang demikian gitu. Tapi saya tidak melihat memang Allah itu miskin, tidak. Pencipta itu miskin, tidak. Yesus itu miskin, tidak. Tetapi saya mengerti sekarang apa maksudnya kaya gitu. Jadi ada beberapa bahasa di dalam Alkitab itu, contoh misalnya baru. Dalam pandangan manusia baru kan contoh tahun baru, berarti ya bulan 1 lah itu, bulan 2 menjadi buruk gitu. Tapi dalam pandangan Yesus yang baru itu berarti dia tidak akan pernah menjadi usang lagi. Panjang, misalnya panjang umur. Orang berpikir panjang umur misalnya sekarang lah 100 tahun panjang umur. Padahal misalnya kalau Adam aja kan sampai 960 tahun. Artinya itu baru 10% dari sana udah dianggap panjang sekarang gitu. Padahal tidak. Maksudnya panjang itu ya tidak berakhir, kira-kira gitu. Jadi perbandingan pandangan antara pemikiran manusia dan pemikiran Allah di sini kadang yang menjadi bentroknya. Pemikiran kita gunakan menilai Allah, ya memang tidak mungkin lah, itu tidak logis lah, kira-kira gitu Bang Juma.
Oke, baik kawan. Jadi gini, ketika saudara memaparkan tentang perihal Yesus, dia tidak miskin tapi dia kaya. Bagi saya itu adalah suatu pembelaan iman terhadap sembahan. Wajar. Nah, saya sebagai orang di luar Kristen melihat di sini Yesus sebagai Tuhan yang berpura-pura. Dia maha kaya. Dia Tuhan katanya. Yang kemudian remeh-temeh alam semesta ini buatnya. Tapi pada faktanya, realnya, secara histori, ketika dia datang sebagai manusia, dia butuh suplemen makanan, minuman. Dia butuh nutrisi untuk hidup. Dia butuh oksigen untuk hidup. Dia butuh air untuk hidup. Dia butuh apa yang dibutuhkan oleh makhluk untuk hidup. Kalau nanti kemudian Anda mengatakan dia itu pada saat itu sebagai manusia, oke, I know, saya tahu. Tapi permasalahannya adalah, apakah Tuhan Anda sedang berpura-pura? Sedang bersandiwara? Sedang memainkan lakon? Dia sebagai aktor? Ini penting untuk kita tahu. Apakah Yesus yang Tuhan Anda itu sedang berpura-pura? Kalau dia sedang berpura-pura, dengan kata lain dia sadar kalau dia sedang membohongi manusia. Ucapannya sah, ucapannya valid, ucapannya tidak diragukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Barang siapa yang menolak ucapan Yesus ini, maka dia kufur, ingkar terhadap ucapan Yesus. Dia tidak percaya kepada Yesus. Permasalahannya sebaliknya. Jika percaya kepada ucapan Yesus ini dan ternyata dia adalah Tuhan sebagaimana iman Kristen, maka Kristen terjebak di dalam kebohongan yang ada terbungkus kepura-puraan Yesus. Pantaskah Tuhan berpura-pura? Pantaskah Tuhan bersandiwara? Pantaskah Tuhan berbohong di hadapan ciptaannya? Ini masalah yang sangat kompleks. Di saat dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan dia adalah Tuhan, maka dia bohong. Gugur kemahasucian, tak layak jadi Tuhan, karena dia pendusta, dia pembohong. Tetapi jika ucapannya itu sahih, ucapannya itu valid, maka gugurlah kekristenan tersebut. Kenapa? Karena dia memaksakan manusia yang tak dapat berbuat apa-apa untuk menjadi Tuhan yang memang Tuhan itu skala prioritas yang maha kuasa. Maka muncul apa yang terjadi hari ini. Orang Kristen diwajibkan berbohong di depan umat Islam agar oknum makhluk yang lemah bisa nampak seakan-akan menjadi Tuhan. Itu keadaan yang kompleks, bang. Tapi ketika Yesus itu jujur, maka jelas dia bukan Tuhan. Ketika dia berbohong, berpura-pura, maka dia pun tak layak dituhankan, kan dia adalah pendusta. Hendak kemana kita pergi? Sedangkan berbicara mengenai harta duniawi, Yesus berpesan di dalam Matius 6. Anda boleh lihat di data Matius 6 nomor 19 dan seterusnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta bumi. Di bumi mengengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini nasihat untuk pendeta dan pastor untuk jangan mengumpulkan perpuluhan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta surga. Muncul pertanyaan. Umat Islam bergemuruh sedunia bertanya, apa itu harta surga? Mobil, sertifikat tanah, rumah yang mewah, atau apa? Ujung-ujungnya kemudian rupa-rupanya yang disebut harta surga yang tidak ngengat dan tidak karat dan tidak dirusak kemudian oleh pencuri dan tidak dibongkar kemudian oleh pencuri, bahkan untuk dimakan rayap pun tidak, itu adalah amalan soleh. Kemana muaranya? Ketika berbicara mengenai amalan soleh, kemana muaranya? Karena Yesus di dalam Ibrani 5 nomor 7 juga disebut sebagai orang yang soleh. Kemana muaranya? Janganlah kamu mengumpulkan harta bumi. Jangan kamu mengumpulkan harta di dunia ini. Karena ngengat dan karat akan merusakkannya, pencuri akan membongkarnya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta jannah. Harta jannah apa itu? Amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleha. Sayangnya muara itu ada di Islam dan tidak ada di Kristen. Kristen, mohon maaf nih 1 menit. Kristen harus disibukkan dengan pola kebohongan.
Maafkan saya, izinkan saya berbicara seperti itu. Kenapa? Ketika Yesus ditemukan tidak berdaya, maka bohongnya muncul. Oh, dia pada saat itu sebagai manusia. Bohong. Ketika kemudian Yesus mereka sembah jadikan Tuhan. Oh, dia adalah kepenuhan keilahian. Bohong. Siang malam kalian disibukkan untuk berdusta, berbohong, berpura-pura dan seterusnya. Apakah itu adalah teladan dari sosok yang kalian sembah? Datang ke dunia berpura-pura jadi manusia, ternyata dia adalah Tuhan. Apakah seperti itu? Atau ini adalah doktrin dan dogma yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran ahli filosofi, orang-orang yang berfilsafat, orang-orang yang menginginkan kemudian nenek moyang mereka punya sembahan langgeng sampai akhir dunia? Ataukah ini adalah kerja iblis? Karena Yesus itu tidak mungkin berbohong. Yesus itu jujur dalam menyatakan sikap, menyatakan perkataan dan perbuatan. Tapi kenapa orang yang mengaku pengikutnya kok pelin-pelan? Kadang Tuhan, kadang manusia, kadang dia miskin, kadang dia kaya. Padahal polanya kemudian adalah yang diminta oleh Yesus, perbanyaklah harta surga. Kalau harta surga ingin diperbanyak, maka manusia harus digiring kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan makan ini, jangan minum itu. Kalau itu ditundukkan hati kita untuk taat kepada perintah itu, maka itulah buah-buah daripada amalan soleh. Itulah buah-buah dari harta surga. Tapi sayangnya Paulus kemudian menghantarkan orang Kristen menganggap itu adalah tinja skubalon. Hukum-hukum yang menghantarkan Bani Israel mendapatkan hadiah buah-buah surga justru dianggap sampah, dianggap tinja. Dalam bahasa Yunaninya Paulus mengatakan itu adalah sampah, skubalon, tinja. Hukum Taurat itu adalah tinja, itu adalah sampah yang sekarang adalah beriman kepada Yesus Kristus. Lalu mana harta surganya? Harta surganya yang mana? Sedangkan harta surga itu adalah amalan-amalan. Di dalam Matius 19, guru, ya paman, seperti apa kelakuan, perbuatan, tindakan, pola hidup, gerakan tubuh, gerakan hati, supaya saya bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Gerakkan tubuhmu dan jasadmu, jiwamu untuk jangan membunuh. Gerakkan tubuhmu, jasadmu untuk menyembahnya kepada ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Ishak, ilah Yakub. Gerakkan jasad dan tubuhmu untuk mengikuti aturan-aturan mainnya. Taati perintahnya, jauhi larangannya. Artinya ketika Yesus berpesan dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, itu yang harus dijadikan sebagai lakon dalam kehidupan. Jangan kau ikuti ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, kata Yesus beserta orang Farisi. Muridnya berkata, kenapa bisa guru? Mereka menghafalkan, mereka membaca, mereka mengetahui, tetapi hanya berkata-kata, tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Permasalahannya sekarang, Kristen hanya mampu berbicara tentang Taurat. Kristen hanya bisa kemudian menenteng buku yang isinya terjemahan dari Taurat. Tetapi 1000% Kristen tidak menjalankan hukum Taurat itu sendiri. Bedanya orang Farisi apa? Memegang Taurat tapi tidak menjalankan Taurat. Bedanya orang Farisi apa? Kristen ketika diperintahkan dalam Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku. Maksudnya jangan ada ilah selain ilahnya Nabi Musa. Hari ini Kristen membuat ilah baru yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus Kristus. Itu ilah buatan Paulus itu sendiri, bukan ilahnya Nabi Musa. Saya kira begitu kawan. Jadi ketika dikatakan perbanyaklah harta surga, maka harta surga itu adalah amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh. Bukan kemudian ya hanya di dalam hati, kemudian serba rohani, sunat rohani, ibadah rohani, nyanyi rohani, nanti makannya juga makan rohani. Saya kira begitu, silakan. Terima kasih Bang Juma. Itu apa ya, maksudnya cukup teratur, tetapi karena panjang saya tidak tahu maksudnya nanti apa bisa menanggapi banyak hal ya disampaikan itu. Nah, saya setuju. Memang ketika melihat itu di dalam kekristenan sekarang, saya tidak bisa juga berkata bahwa kalau dia Kristen dia pengikut Yesus gitu. Saya tidak bisa berkata itu juga. Karena memang berbeda ya, agama Kristen dengan pengikut itu beda. Seperti Bang Juma sampaikan, sebenarnya pengikut itu melakukan apa yang dikerjakan oleh tuannya gitu. Itu pertama dulu. Jadi saya tidak pernah lagi maksudnya memandang orang atau bertanya kepada orang agar saya mengenal dia gitu, tidak. Karena memang saya sudah mengerti sekarang tanpa diberitahukan kepada kita, tanpa ada pertolongan dari atas, sebenarnya kita tidak mungkin mengenal dia yang datang dari atas. Itu sudah ditulis.
Nah, itu sebabnya saya juga tadi tidak juga harus bertanya lagi kepada pendeta untuk mengenali itu. Nah, saya setuju itu. Nah, tentang remeh-temeh gitu. Memang tadi Buang Juma sudah seperti mengunci kalau dia pura-pura tidak pantas Tuhan, kalau dia serius dengan perkataannya tidak pantas Tuhan juga. Nah, jadi nggak ada pilihannya di sana. Tetapi memang dia menjadi Tuhan bukan karena dia pura-pura atau dia memang serius melakukannya. Tetapi memang Bapa yang di sorga itu yang menyatakan itu. Nah, itu sebabnya dikatakan mengapa dia harus menjadi Tuhan. Saya katakan Tuhan ya, karena kalau sebenarnya kalau saya berkata Tuhan dengan Tuhan pun dalam pemikiran apa yang di dalam kitab suci itu bisa saya terangkan, tetapi dalam pemikiran orang kan nanti seperti Yesus itulah Bapa itu. Nah, itu memang menjadi kesulitan sendiri nanti dia di sana. Nah, itu yang banyak orang-orang Kristen banyak berdebat dan memang menjadi kesulitan dia di sana gitu. Jadi saya melihat bahwa ketika dikatakan Allah itu tidak pernah dia maksudnya seperti ada lagu, bahkan sekarang lagu rohani orang Kristen, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Wah, saya betul-betul itu sedih mendengarnya. Kenapa? Tanpa pengertian. Jadi pencipta itu betul-betul memang adil gitu. Jadi kalau dia suka-suka itu lalim, kita harus bisa mengenal dia dengan cara yang ditunjukkannya, melalui perbuatannya, melalui perkataannya, melalui kehendaknya. Jadi itu harus pasti gitu. Maka ada dalam cerita Alkitab seperti Ayub. Ayub ini sangat soleh, saking solehnya dia kan kalau ada misalnya di dalam hukum Taurat, kalau lakukan kesalahan harus mengorbankan hewan untuk penebusan itu, tebus salah gitu. Nah, karena dia kaya raya, dia punya anak 3, laki-laki dan perempuan juga. Nah, orang itu dalam kekayaan itu bersuka cita tiap malam karena mereka mengundang teman-temannya untuk berpesta. Jadi, Ayub ini selalu mengorbankan hewan dengan berpikir, siapa tahu anak-anakku melakukan kesalahan. Bukan karena dia tahu anak-anaknya salah, bukan. Tapi dalam kesalehan, dia mengorbankan itu karena berpikir siapa tahu anak-anakku berbuat kesalahan. Itulah kesolehannya. Tapi dalam suatu waktu jalan-jalanlah iblis ini berdiskusi dengan bapak itu. Kau lihat Ayub, bagaimana hambaku Ayub? Katanya kepada iblis, wah ya wajarlah dia memuji-muji engkau, orang dia semua ada gitu, ada semua, nggak ada yang susah dalam hidupnya, dia kaya raya, dia sehat, dia begini. Oke, aku berikan kuasa kepadamu untuk mengambil seluruh kesehatan dan juga hartanya. Lalu, dalam satu waktu, ditimpa kebinasaanlah seluruh orang itu. Hartanya habis, dan sampai akhirnya anak-anaknya habis, sampai Ayub dicaci maki oleh istrinya. Maksudnya, istrinya bilang, udahlah, kutuki Tuhanmu itu, habis itu matilah kau gitu. Karena Ayub sendiri sudah sangat menderita, di dalam badannya pun ada borok. Oke, tetapi dia tidak mau mengutuki Allah itu. Dia berkata kepada istrinya, loh, masa kita terima yang baik aja dari dia, kalau yang buruk kita tidak terima? Akhirnya istrinya maksudnya seperti mengutuki dia lah. Nah, terdengarlah kepada 3 orang sahabatnya dia, ada Bildad, Sua, dan satu lagi di sana dari Teman. Mereka itu melihat Ayub dengan seluruh penderitaan itu. Bang Zuma, tahu berapa lama orang tertegun? Kita biasakan lihat penderitaan orang bisa tertegun sampai misalnya bermenit-menit, kira-kira begitulah. Oh, mohon maaf, Bang Zuma lagi keluar ya? Ya, host. Halo? Kayaknya mental. Bang Naga, Teking, lihat di bawah. Bang Paro. Bang Naga, Teking. Bang Faro. Kalau itu kayaknya kena tombak kayaknya. Bang Naga, Bang Faro, Teking. Ini gak ada moderator yang ini. Iya lanjut bang. Lanjut bang. Makasih. Jadi kita bisa tertegun karena melihat penderitaan itu. Nah, ini sahabat-sahabatnya nih 3 hari 3 malam tertegun melihat betapa penderitaan itu.
Setelah 3 hari 3 malam baru mereka mulai bisa berkata-kata. Ketiga sahabat ini berkata kepada Ayub bahwa kau pasti melakukan yang salah. Allah itu tidak pernah salah menghukum. Allah itu baik. Allah itu, mereka memuji-muji Allah dan menyalah-nyalahkan Ayub. Nah, singkat cerita, Ayub berkata, saya tidak salah. Saya bisa berdiskusi dengan Allah itu, dengan Bapak itu, hanya jangan dibawa wibawanya. Nanti saya ketakutan sebelum ngomong gitu. Oke? Jadi dia tidak salah. Dia itu pendapatnya. Sampai akhirnya teman-temannya juga seperti memarahi dia. Mana ada manusia yang benar? Mana ada kau tidak salah? Allah itu yang selalu benar gitu. Tetapi di akhir cerita, justru ketika maksudnya Allah itu datang dalam berkata-kata dengan Ayub, dikatakan, Ayub, mari kita bicara sebagai laki-laki. Karena itu permintaan Ayub. Ketika aku menjadikan bumi ini dengan seluruh tiang-tiangnya, dengan seluruh rancangannya, kau di mana? Ketika aku menjadikan kuda Nil yang ada di sungai Nil, dengan seluruh rahangnya yang kuat itu, kau di mana? Lalu Ayub langsung berkata, hanya dari orang aku dengar tentang engkau. Hari ini aku Poinnya tidak akan... bang, poinnya bang, abangku, poinnya Poinnya bang. di sana. Lanjut. Kesalehan Ya, poinnya. Kesalehan Ayub itu betul seperti yang abang itu bilang tadi, bahwa kesalehan itu betul, itu gambaran. Nah, poinnya ternyata Allah itu yang kita bilang, sering orang bilang itu suka-suka, ternyata tidak. Dia hanya bertanya kepada Ayub, langsung Ayub merasa, wah ternyata aku tidak mengenal engkau. Saya tidak buka mulut. Nanti di akhirnya bahwa akhirnya tiga orang yang menyembah Allah berkata Allah itu baik, Allah itu dipuji, tetapi menyalahkan Ayub justru tidak diterima. Bahkan Allah berkata, kalau hambaku Ayub tidak berdoa tentang kamu, aku tidak terima. Kira-kira begitu. Artinya Allah itu ada hukumnya gitu. Kalau kita menyembah Allah atau memuji Allah bukan dalam dasar yang sudah Allah tentukan, nah itu pun menjadi sia-sia. Dalam Alkitab ada 2 kebenaran Allah biar terjadi. Pertama, dengan hukum Taurat, melakukannya tepat seperti itu. Persoalannya, hukum Taurat itu, bagaimana kebenaran hukum Taurat? Orang yang melakukannya, maka dia akan hidup. Itu kebenarannya. Persoalannya tidak ada rupanya orang Israel sendiri pun gagal dalam menaati seluruhnya tepat seperti itu. Artinya mereka ada bersalah. Tetapi kebenaran yang kedua, percaya kepada perbuatan Allah. Bagaimana perbuatan Allah agar kita menerima kebenaran itu? Nah, itu tadi Bang Juma sering sampaikan, iman. Jadi iman kepada perbuatan Allah itulah yang membenarkan orang. Jadi kalau dikatakan dibenarkan bukan karena benar, tapi karena saya percaya kepada Allah, hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Ini bisa dilihat sama dengan ketika dia memberikan janji kepada Abraham, dikatakan oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Lalu Abraham pun percaya. Hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Jadi sebenarnya Abraham belum berbuat apa-apa, tetapi dia percaya walaupun dia udah 100 tahun, istrinya sudah mandul, sudah mati haid, dan sudah 90 tahun. Jadi secara logika tidak ada jalannya lagi punya anak, tapi dikatakan Abraham pun percaya. Hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Jadi kebenaran Abraham adalah karena dia percaya. Kebenaran yang sama seperti tadi di awal Bang Zuma sampaikan, apakah perkataan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 bagaimana Injil itu disebarkan ke seluruh bumi, itu perkataan Yesus? Ya, itu perkataannya. Karena dengan begitulah orang dengar, karena dengan dengarlah orang bisa timbul percaya. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika iman itu timbul, hal percaya itu dihitung Allah sebagai kebenaran. Kira-kira gitu Bang Juma. Oke, baik. Ya, jadi poinnya kemudian bahwa Yesus yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Menghadirkan kemudian pertanyaan yang tadi bergulir kembali. Kalau Yesus ini diberi kuasa, lalu siapa yang memberikannya kuasa? Kalau dia ini adalah Tuhan, berarti dia adalah Tuhan yang diberi kuasa. Oleh siapa?
layakkah Tuhan diberi kuasa? Kalau dia layak diberi kuasa dan dia benar-benar Tuhan, maka yang memberinya kuasa justru harus Tuhan yang jauh lebih senior daripada dia sendiri. Maka kalau ini terjadi, maka gugurlah kemudian Tuhan itu gugurlah sumpah para nabi. Tuhan yang kuasa oleh Tuhan yang jauh lebih kuat. Makanya saya bertanya, apakah Yesus ini berpura-pura atau serius? Seriuskah dia di dalam pengakuannya? Seriuskah dalam perbuatan dan tindakannya? Atau dia hanya berpura-pura? Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dia berkata, aku was-was, aku ketakutan, ngantuk dia, tidur dia, lapar dia. Apakah semua itu adalah kepura-puraan? Atau justru hukum biologis yang mengikat dia secara kodrawi, yang tidak bisa kemudian Yesus berkuasa melepaskan diri dari kodrat itu? Artinya Yesus terikat oleh hukum waktu. Dia berada pada zona makhluk. Benarkah Tuhan berpura-pura jadi makhluk? Benarkah kemudian Tuhan ini berpura-pura menjadi ciptaan? Atau memang itu adalah keadaan yang sesungguhnya? Nah, ini yang perlu dipahami dan dipahamkan. Karena kalau kita berbicara mengenai intisari dari segenap ajaran Kristen dari mula-mula sampai hari ini, Yesus datang sebagai manusia yang tadinya adalah Tuhan. Berarti 33 tahun Tuhan berpura-pura. Penguat daripada kepura-puraan Tuhannya dari saudara kita Kristen itu bisa kita lihat dalam 2 Tawarik 7 nomor 14, kaitannya dengan doktrin Kristen. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga. Aku akan mengampuninya dari surga. Dosa-dosa mereka aku pulihkan. Negeri-negeri mereka aku pulihkan. Ini. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan yang datang ke atas muka bumi mengambil rupa manusia untuk menebus dosa manusia, untuk mengampuni dosa manusia di atas tiang salib, maka nyatalah Yesus ini adalah Tuhan yang berpura-pura. Sehingga hal yang dilakukan datang menjadi manusia itu banyak merugikan keadaan. Satu, yang paling fatal yang dirugikan oleh kepura-puraan Tuhannya Kristen bernama Yesus adalah perawan yang bernama Maria. Kedukaan, kesakitan, aib, kesedihan, kejatuhan kodrat, dipandang remeh, disudutkan, itu dialami oleh seorang perempuan perawan. Dirobek selaput darahnya, hanya sebuah kepura-puraan. Lalu yang diuntungkan adalah para pesina, para pelacur, perampok, pelakor, Dracula, apalagi kanibal. Itu yang diuntungkan dengan kepura-puraan Tuhan. Maka yang beruntung adalah pelaku maksiat. Kenapa? Dengan berpura-puranya Tuhan menjadi bukan Tuhan, dosa-dosa mereka diampuni kemudian. Padahal dalil lebih dulu menerangkan 2 Tawarik 7:14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga dan telah memulihkan negeri-negeri mereka. Kalau Tuhan ternyata mampu mendengarkan doa dari surga
Kalau Tuhan ternyata mampu mengampuni dosa-dosa manusia dari surga, dan Tuhan kemudian mampu kemudian melakukan apapun dari surga, lalu buat apa dia merugikan seorang wanita perawan bernama Maria? Dan apesnya, Tuhanku adalah anakku sendiri, anakku adalah Tuhanku sendiri, aku lebih tua daripada Tuhanku, dan Tuhanku kemudian adalah anak bayi yang kususui, yang kusuapin, yang kucebokin, yang kumandiin. Lalu setelah dia dewasa, aku harus tunduk berserah diri menyembah kepada anakku sendiri yang adalah Tuhanku sendiri. Lalu buat apa otak ini disimpan? Kenapa kita enggak dijadikan seperti hewan aja? Seperti kambing, seperti kera, seperti monyet. Supaya ini kita tidak protes. Kenapa kita harus menjadi manusia yang berakal? Sehingga nilai-nilai yang muncul kemudian menjadikan objek yang tidak rasional, menjadikan sebuah nilai yang tak bernilai, menjadi sesuatu yang tidak berwarna. Ketika akal mencari ketukan-ketukan kebenaran itu, tapi kebenaran itu hanya sebuah kepura-puraan. Seorang ibu hamil diungsikan, diusir, difitnah, hanya sekedar sesuatu yang menjadi hal yang tidak rasional. Kenapa enggak kita ini jangan ada akal? Kenapa kita tidak kayak Adam aja? Mereka telanjang ria, bisa menikmati makanan-makanan apapun selain daripada yang satu itu. Kenapa enggak seperti Adam saja? Seperti kambing, seperti sapi. Mereka tidak punya hukum, mereka tidak punya aturan. Maka hidup sebagai makhluk Tuhan sama di hadapan Tuhan. Bedanya, kok kita harus ada neraka sih? Kenapa enggak kayak ayam saja? Mereka bahagia dengan mengulik-ngulik sampah. Mereka bisa hidup, memperpanjang masa hidupnya, membesarkan anak-anak mereka dari sebuah telur menjadi ayam baru, hanya dengan mengais-ngais harta. Tidak ada neraka yang mengancam bagi mereka, tidak ada siksaan kubur yang mengancam bagi mereka, tidak ada penyakit jantung bagi mereka, tidak ada lever, tidak ada kanker, tidak ada bisul bagi mereka. Kenapa tidak jadi ayam saja kalau ternyata Tuhan hanya berpura-pura menjadi manusia? Apa yang salah di sini? Ini harus dipertanggungjawabkan kemudian. Orang-orang Kristen harus mempertanggungjawabkan keadaan ini. Ketika kemudian perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, maka uraian-uraian ini harus dengan tinta emas mereka torehkan kepada manusia yang mampu berpikir selayaknya Bang Subah. Ketika Tuhan mengatakan, aku Tuhan mendengarkan doamu dari surga, aku Tuhan menghapuskan doamu dari surga, aku Tuhan mengampuni segala kesalahanmu dari surga. Lalu buat apa dia merusak tatanan kehidupan akal manusia? Untuk apa dia harus membuat manusia itu gila sampai dia harus menutup malu di hadapan orang-orang yang berakal? Tuhanmu mati, Tuhanmu ditombak, Tuhanmu bla bla bla. Untuk apa? Melahirkan sebuah dosa dan fitnah terhadap manusia sesama manusia. Apakah Tuhan itu benar? Apakah Tuhan itu maha suci? Apakah Tuhan itu maha pengasih? Apakah Tuhan itu maha penyayang? Ketika ternyata akal hanya digunakan sebagai aksesoris biasa. Manusia berakal mana yang bisa menerima Tuhannya jadi bayi? Manusia berilmu mana yang bisa berfaedah ilmunya ketika dikatakan Tuhannya kemudian dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Untuk apa jadi manusia jika diperhadapkan dengan keadaan yang tidak rasional? Buat apa ada akal sebagai cahaya rasio jika ternyata rasio itu menghantarkan kita seperti hewan yang tak berdaya? Kenapa enggak jadi kucing saja? Kenapa enggak jadi ayam saja? Supaya kita terbebas dari neraka. Kita diancam neraka dengan kepura-puraan. Ternyata engkau Tuhan, tapi ketika engkau hidup kau tidak mencerminkan sebagai Tuhan. Ternyata tidak mengimani dirimu. Kau pasangkan akal sebagai riset awal dari ciptaanmu. Kau simpan akal itu kepada kami untuk kami menelaah kebenaran ketuhananmu. Tapi ternyata sisi engkau pada saat engkau berpura-pura, ternyata saya harus menjadi hewan yang hanya mengatakan imani saja, percayai saja, yakini saja. Lalu akal saya ini untuk apa? Kalau pola itu benar, lalu untuk apa akal ini? Ketika kemudian Tuhan mengatakan aku mengampuni, aku mendengarkan, aku menghapuskan dosa, aku memulihkan kemudian dari langit, dari surga. Lalu buat apa dia turun berpura-pura? Menjadikan anak manusia berdarah-darah, jutaan manusia menjadi mati karenanya. Peperangan antar akidah, antar agama terjadi.
saling menguatkan akidahnya masing-masing. Inilah yang benar, itulah yang benar. Ternyata Tuhan bisa kemudian mengampuni dosa dari langit. Untuk apa dia turun? Ternyata Tuhan rupanya bisa menghapuskan dosa-dosa dari surga. Lalu untuk apa dia turun? Menghancurkan kemudian pola kehidupan manusia. Ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Islam, ada yang menolak, ada yang tidak menolak, ada yang menerima, dan seterusnya. Maka muncul pertanyaan, benarkah saudara punya Tuhan itu berpura-pura? Adakah seperti itu? Bukankah Tuhan itu maha hak? Bukankah Tuhan itu maha benar? Bukankah Tuhan itu maha suci? Bukankah Tuhan itu bukan pendusta? Bukankah Tuhan itu bukan persandiwaraan? Bukankah Tuhan itu bukan kepura-puraan? Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Bukankah Tuhan itu maha penyayang? Lalu apa yang dipertontonkan ini sekarang? Ketika dia mampu mengampuni dari langit, dari surga, ketika dia mampu kemudian menghapuskan dan mendengar doa-doa dari hambanya yang ada di bumi sampai ke surga, lalu buat apa dia datang ke bumi menjadi bayi? Buat apa? Nah ini saudara, buah pikiran yang harus kita renungkan. Bahwasanya akal menjadi penopang kehidupan kita sebagai pemimpin di atas muka bumi ini tentu tidak bertentangan dengan item-item ketuhanan yang Tuhan gariskan melalui para nabi. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, jangan ada yang lain. Tiba-tibanya dia kemudian setelah menghancurkan Sodom dan Gomorrah, setelah menghancurkan Nabi Lut, menghancurkan Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Lut, tiba-tiba dia datang menjadi seorang bayi. Ini ada apa? Karena kasihnya, bukankah diteropong oleh kita orang beragama, dia mampu mengampuni dosa, mendengarkan doa di surga. Tidak mesti dia turun ke bumi membingungkan manusia. Saya kira begitu kawan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya pertanyakan ini ada jawaban, ada solusi. Apakah Yesus itu Tuhan yang berpura-pura menjadi bukan Tuhan, atau Kristen yang menguatkan kemudian dogma dan doktrinnya agar memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan konsep yang tidak rasional? Sekira begitu, silakan. Makasih banyak. Silakan Bu. Ya, maksudnya itu baik sekali penelitian yang disampaikan itu. Saya akan di posisi Bang Juma ketika dia berpura-pura, pasti dong. Nah, persoalannya seperti saya bilang itu tadi, bahkan dia tidak semena-mena gitu. Ketika dia berkata hukum itu berlaku untuk dirinya dan juga untuk orang gitu. Dia menetapkan hukum dan dia tidak melanggar itu. Itu dia seriusnya. Nah, jadi kalau saya setuju karena tadi Bang Zuma sampaikan di awal, mengapa tidak seperti Adam, telanjang. Tapi mereka tidak malu gitu. Tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Tidak perlu bekerja untuk makanan karena tersedia semuanya. Tidak perlu khawatir dengan pencuri, dengan penyakit karena mereka baik-baik aja. Nah, masalahnya di sana memang awalnya Bang Juma. Ketika Allah menciptakan Adam dalam gambar dan rupanya, di sana ada persekutuan. Tetapi bukan tanpa hukum, karena Allah itu mau juga ditaati. Maka dia beri perintah, hanya satu, tidak banyak. Jangan makan buah pengetahuan itu. Lalu itulah perkataan sebenarnya itu, karena dikatakan Allah kalau makan pasti mati. Itu dianggap sebagai hukuman. Karena manusia dalam kehendaknya itu dia berpikir, kehendaknya itu dipenuhi, itu kemerdekaan. Tetapi justru bisa kita lihat nanti bagaimana kita mengenal Allah dari sana. Hukum yang diberikan, jangan makan buah pengetahuan itu karena makan pasti mati. Sebenarnya kalau dibalik begini tuh, agar kamu hidup, kan begitu. Ya, jangan makan. Nah, kira-kira begitu. Di sana ada buah beribu-ribu, banyak sekali buah, semua baik gitu. Hanya satu yang dilarang. Padahal bebas dia makan yang lain gitu. Persoalannya kita tahu dalam cerita kemudian, karena iblis menggoda mereka dengan keinginan mereka itu, dibangkitkan keinginan, dikatakan memang akhirnya mereka tidak mengerti perintah yang mana yang jelas. Iblis berkata begini, pasti Allah katakan jangan makan semua. Tetapi Hawa sepertinya tahu tetapi tidak penuh. Oh bukan, hanya satu yang dilarang. Karena kalau dimakan atau diraba pun,
kami mati. Padahal sebenarnya Allah berkata tidak perlu seperti ditambahi Hawa itu sedikit. Padahal dikatakan jangan makan pasti mati. Tapi dia berkata kami raba pun, kira-kira gitu. Jadi, nah di sana iblis langsung sekak langsung di sana. Oh, tidak betul kamu mati, tapi kamu seperti Allah, tahu yang baik dan yang buruk. Nah, di si keinginan Tuhan ini ingin seperti Allah. Anehnya, mereka kan diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Tetapi mereka malah ditipu, kamu seperti Allah. Padahal tadinya mereka seperti Allah memang. Seperti Bang Juma sampaikan, mereka bergaul. Tetapi itulah tipuan keinginan. Maka pendeknya mereka makan. Berarti jatuh. Nah, setelah mereka makan itu, jatuh dalam dosa, disitulah mulai ada ketakutan, ada malu karena telanjang, ada bersembunyi ketika Allah datang. Jadi memang dosa itu akan bisa kita sadari ketika kita melakukan dosa, kita malu, kita takut, kita tidak mau datang kepada Allah. Kenapa? Allah itu terang. Kita yang berdosa semakin diterangi, semakin jelaslah dosanya gitu. Jadi kita takut itu. Nah, tetapi bagaimana lagi? Karena Allah sudah berkata pasti mati, berarti ada hukuman. Allah tidak boleh mencabut itu. Tetapi di dalam kemurahannya, dia sebenarnya tidak mau Adam itu binasa. Tapi karena pelanggarannya, hukum Allah menetapkan itu. Nah, inilah yang kemudian bagaimana cara Allah memulihkan. Itulah sebabnya tidak berpura-pura, Bang Zuma. Jadi, dikatakan, kalau kita baca Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Pada zaman dahulu kala, Allah berfirman kepada nenek moyang kita, dengan berbagai cara dan bentuk melalui para nabi. Artinya nabi-nabi bercerita tentang bagaimana cara Allah ini nanti menyelamatkan manusia dari hukuman karena dosa gitu. Karena dosa adalah terpisah dari Allah. Artinya pasti di bawah hukuman karena hukum Allah menetapkan itu. Nah, harus ada cara di sana. Nah, itu sebabnya Allah itu dengan berbagai cara menunjukkan bagaimana kehendak Allah itu terjadi. Tapi itu zaman dahulu kala yang masih belum jelas. Nah, firman itu kemudian dikatakan pada zaman akhir ini dia berfirman melalui anak satu-satunya seperti itu. Yang dia tetapkan yang berhak atas segala sesuatu yang kehendak Allah itu terjadi. Nah, itulah sebabnya anaknya. Jadi memang ketika berkata ada di sana istilah anak Allah, ada Bapa. Nah, sekarang orang Kristen kalau Bang Juma bertanya, kemungkinan akan kesulitan menjawab karena dia berpikir Tuhan itu seperti apa gitu. Saya tentu harus meluruskan dulu karena ketika saya berkata Yesus sebagai Tuhan, saya mengerti maksud begini. Bagi kita hanya satu Bapa, yaitu Allah yang daripadanya segala sesuatu berasal dan yang untuknya kita hidup. Dan satu Tuhan yang olehnya dan karenanya kita hidup. Jadi sumbernya dari Bapa, itu yang kita sebutkan Bapa, yaitu Allah itu atau Theos di sana. Dan satu Tuhan atau Kurios, itu Yesus anaknya itu. Jadi memang memahami Tuhan, ketika kita mengasosiasikan itu kepada Bapa pencipta itu, boleh, berarti Theos. Tetapi kalau Tuhan dalam artian Tuhan, pemimpin atau raja kepada Yesus, nah itu maksudnya satu Tuhan. Itu. Jadi itu yang dikatakan di sana. Yang menjadi kesulitan nanti, yang mana? Tuhan itu, Yesus itu Tuhan atau Allah itu Tuhan gitu. Jadi karena dia menyamaratakan gitu. Yesus itu maksudnya Tuhan kita ketika kita sudah menjadi percaya. Kalau kita tidak percaya, ya Tuhan kita yang lain dong, gitu. Itu maksudnya. Jadi, tapi kalau pencipta itu, mau kau percaya, mau kau tidak percaya, dia tetap pencipta. Nggak bisa diganggu-gugat. Kita setuju itu. Nah, tetapi bagaimana kita mengenal dia yang pencipta itu? Nah, tentu seperti tadi, melalui firman-Nya, melalui para nabi, dan sekarang melalui anaknya yang sudah datang sebagai manusia. Nah, itu yang ditulis di Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Nah, bagaimana keseriusan ini? Nah, itu sebabnya dikatakan kan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, maksudnya karena dia di atas, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, menjadi miskin dia. Dia yang kaya menjadi miskin, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan dia rupa seorang hamba, dia sudah mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia dan menganugerahkan dia nama di atas segala nama. Artinya dia menjadi Tuhan. Jadi Yesus menjadi Tuhan atas kehendak Bapa. Tuhan atas siapa? Atas siapa yang menerima beritanya? Yang tidak menerima beritanya, berarti ya bukan dia Tuannya. Nah, itu maksudnya di sana, satu Tuhan atau satu Tuhan, yaitu Kristus Yesus itu, dan satu Bapa, yaitu Allah Theos itu, pencipta itu, yang daripadanya berasal sesuatu, dan yang kepadanya segala sesuatu itu ada. Maka dikatakan, segala sesuatu berasal dari dia, dan oleh dia, dan bagi dia. Jadi, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah itu mau kemuliaan itu bagi dia selama-lamanya. Tapi bagaimana itu terjadi? Berarti kita mengenal hanya dia yang benar, semua manusia salah, semua manusia berdosa. Tetapi dia membenarkan orang karena dia sudah berkata-kata, dan kata-katanya itu sudah menjadi... Bang, gak nyambung bang. Poinnya aja langsung tutup bang. Gak nyambung abang. Poinnya aja langsung bang. Jadi maksudnya saya seperti tadi bahwa kalau dia berpura-pura, ya saya di posisi Bang Zuma, tetapi saya tidak melihat dia berpura-pura, itu sebabnya dia menetapkan hukum tadi. Jadi hukum dari Allah itu dia sendiri pun, maka dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi dia tidak bisa hanya menghapuskan dosa manusia, tidak bisa. Tidak bisa misalnya hapus dosa, tidak bisa, harus ada dasarnya. Ya dasarnya harus ada bagaimana manusia itu menerima kebenaran itu terjadi. Nah itu maksudnya, maka dikatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Jadi seakan-akan Allah tidak bisa menyelamatkan orang tanpa Injil. Karena itu hukumnya. Kira-kira begitu maksudnya. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan tidak berpura-pura, berarti konsekuensinya Anda harus mengakui bahwa Yesus dan Bapa itu adalah Tuhan dua yang berdiri masing-masing. Yesus adalah Tuhan yang tak berdaya, sedangkan Bapa adalah Tuhan yang maha kuasa. Yesus kebetulan mengakui itu, yaitu bahwa di dalam pengakuannya Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Artinya Yesus ini adalah Tuhannya Kristen yang benar-benar ya butuh bantuan dari Tuhan yang jauh lebih besar. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, yang melakukan apapun yang Yesus lakukan bukanlah Yesus, tetapi Tuhan yang jauh lebih berkuasa inilah yang kemudian memberikan upaya kepada Yesus untuk melakukan mukjizat-mukjizat, di mana mukjizat ini yang melakukannya sebenarnya adalah Bapa, tetapi Yesus hanya sebagai perantara saja. Yesus membangkitkan orang mati ternyata bukan sebagai Tuhan, tetapi apa yang dilakukannya itu adalah bantuan dari Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya. Dengan kata lain, Yesus adalah Tuhan junior dan Bapa adalah Tuhan senior, di mana di situ tidak ada kepura-puraan menurut saudara kita, sehingga Yesus adalah Tuhan yang terbatas. Di sini permasalahannya. Keadaan ini menghantarkan kita kepada posisi sama dengan Kristen dengan Yesus yang punya keterbatasan. Kristen mengusung misi untuk menyetarakan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa setara dengan makhluk bernama Yesus yang masih menerima kuasa dari sang pencipta yang maha kuasa. Dengan kata lain, saudara Kristen ingin menyamakan Tuhan yang maha kuasa dengan Yesus yang tidak maha kuasa. Kalau kita mencerna lebih jauh, yang ingin menyaingi Tuhan itu iblis. Keadaan sekarang menghantarkan Kristen ingin menyaingi Tuhan dengan tokoh yang mereka usung bernama Yesus.
1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa. Allah itu esa. Esa tentu satu dong. Entitas tunggal yang absolut. Yang tak ada duanya dong. Tetapi sangat disayangkan, selain Allah yang esa ini, ternyata Yesus juga esa. Artinya, Tuhan punya saingan. Allah atau Elohim yang dikatakan oleh kitabnya orang Yahudi, yang esa tadi, yang ahad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Begitu Kristen terbentuk, dia punya saingan bernama Yesus. Maka ya, saya sebagai Islam semakin kuat, karena ternyata ada kekuatan yang diusung kemudian untuk menjatuhkan posisi Tuhan yang Maha Suci dengan menyetarakan dengan makhluk yang memiliki keterbatasan. Dengan saudara kita mengatakan Yesus tidak berpura-pura dan dalam keadaan itu Yesus adalah Tuhan, maka saudara Kristen sadar sepenuhnya bahwa Kristen sedang ingin meruntuhkan kekuatan pencipta langit dan bumi dengan menggaungkan kelemahan-kelemahan Yesus yang nyata di hadapan mereka adalah Tuhan itu juga sendiri. Ingat, logika apapun yang Anda usung, narasi apapun yang Anda usung, 1 Timotius 2 nomor 5, jelas di sana ada dua entitas yang sama-sama esa. Yesus esa, Allah juga esa. Yesus esa, hakikat yang mengutusnya juga esa. Maka Kristen terciduk menuhankan dua Tuhan. Satu Tuhan yang lemah, satunya lagi Tuhan yang maha kuat. Tuhan yang lemah menerima kekuatan dari yang maha kuat. Nah ini, mohon maaf, ini saya harus sampaikan karena ini adalah data bahwasanya keadaan ini harus diterima oleh saudara-saudara kita Kristen. Mereka Kristen memiliki dua Tuhan, satu lemah, satu kuat. Saya kira begitu untuk sementara. Kebetulan saya ada kegiatan, mungkin bisa diambil alih oleh host. Silakan diarahkan saudara kita ini diskusi lebih lanjut. Ya, saya rasa teman-teman di sini bisa lebih kuat untuk memberikan argumentasi. Silakan. Terima kasih saudara Rui. Tetaplah berkarya. Iya, silakan. Ya. Selamat sore Bang Juma. Aduh, banjir mualaf lah lagi Bang Juma. Hancur, kita lanjut. Masya Allah ya, Gurunda. Memang saudara-saudara Kristen ini kalau memang mau berpikir secara jernih ya, secara jernih, hilangkan dulu, tanggalkan dulu dogma doktrin. Istilah populernya itu mengosongkan diri. Ada seorang mu'alaf ya dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Flores. Aku tanya, kok bisa, gimana caranya sehingga bisa menerima Islam, bersyahadat gitu. Ya waktu itu aku mengosongkan diri Bun. Aku heran aja, aku kaget aja. Ketika saya berdoa kebaktian di gereja, yang ada di pikiranku itu, Tuhan saya kok mati, Tuhan saya kok dibunuh oleh ciptaannya, Tuhan saya kok dilahirkan. Jadi ketika dia dalam keadaan berdoa berkecamuk itu kan batinnya berkecamuk, bertolak belakang nuraninya. Ini pengaruh ya puasa ya. Nuraninya bertolak belakang tuh. Nanti kapan-kapan ya aku ajak dia masuk membuat kesaksian. Jadi mulai dia gelisah, mulai dia menolak ke gereja. Ditegur sama saudaranya, kan sudah nggak ada orang tuanya. Ditegur, kenapa dek kamu nggak ke gereja? Bang, masa Tuhan kita mati? Masa Tuhan kita dilahirkan bang? Gimana ceritanya? Ditanya lagi pendetanya. Tanya kamu ke pendeta dek. Tanya pendeta. Pendeta itu nggak mau jawab. Udahlah, kau kurang iman ini bla bla segala macam. Dah, mulai berontak batinnya. Akhirnya apa? Nggak sanggup lagi kali ya. Terus dipaksa ke gereja. Kabur dia kan? Kabur dia mencari kebenaran ke ke daerah Jawa Timur. Di sanalah dia mulai belajar mencari, walaupun kerja setengah mati ya, membantu sebuah di rumah tangga, kerja di rumah tangga lah. Tapi enggak akalnya bertolak belakang dengan nuraninya, imannya bertolak belakang dengan hati nuraninya. Mencari tahu dia segala macam. Akhirnya sekarang malah dia yang balik membantu saudaranya itu yang di Flores sana.
dia kok menyampaikan alamatnya bla bla segala macam, dan bahkan kakaknya itu yang sekarang pendeta katanya ya, dia akan berusaha supaya apa ya, menyadarkan kakaknya. Dan insya Allah katanya ada 3 keponakannya ini sering dialog sampai larut ya via WhatsApp ya sama saudara kita yang mualaf itu, dan katanya insya Allah dia akan menerima Islam. Alhamdulillah ya. Nah, kita tunggu kabar baiknya aja. Tapi begitulah teman-teman saudaraku ya, saudara sesama bangsa, saudara Kristen. Kalau benar-benar Anda mengosongkan diri ceritanya, kosongkan dulu dari pikiran dogma doktrin. Kemudian masukkan tadi apa yang disampaikan guru kami ya, Bang Zuma ya. Abang kami coba tanamkan di jiwa Anda, di pikiran Anda. Insya Allah teman-teman ya, saudara ya, karena Boleh apa Jadi menanggapi? saya sedikit bang, saya menyimpulkan, Boleh, Bang. ya, mengulangi sedikit dari pernyataan Bang Zuma tadi ya. Di 2 Tawarikh pasal 7 nomor 14, di mana di situ dikatakan Tuhan mampu mengampuni dosa umat manusia dari surga. Erik, Dia ngapain musik dia harus loh, masih orang masih YouTube Bang Erik, YouTube kena musik Bang Erik, ada musik. Itu suara nada dering. Lalu kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Ketika dia menjadi manusia justru membuat kekacauan di antara kita. Masuk di akal nggak? Seharusnya dia kalau emang datang ke dunia, dia membawa kedamaian. Malah kedatangannya membawa kekacauan bagi kita. Ada yang mengakui, ada yang tidak, ada yang berkhianat, ada yang saling memaki, ada yang saling membunuh. Coba Anda pikirlah, saudara-saudara Kristen yang ada di bawah juga. Coba dipikir dulu baik-baik. Kalau Tuhan bisa segampang itu mengampuni dosa manusia, kenapa dia turun menjadi manusia? Malah dia membawa kekacauan di muka bumi. Coba Anda pikir dulu. Ya, lanjut yang lain. Sekian dari saya. Iya. ya itu. Nah, silakan. Iya, jadi Gini Bang, ketika dia beribadah di gerejanya katanya nih, ini saksi nyata